Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat asar yang kita kerjakan pada hari ini nyocoki apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di waktu asar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan atau menjadi saksi bahwa malaikat ini akan melihat, memantau apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, termasuk yang dimanapun berada memenuhi panggilan azan, untuk memenuhi mendatangi panggilan itu. Dan azan saat ini adalah azan asar, kemudian kita lanjutkan sholat asar. Maka mudah-mudahan munajat dan doa yang kita ucapkan dan yang kita ungkapkan pada kesempatan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga perintah Allah, bagaimana kita menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya menjaga sunnah Rasulullah itu. Allah sendiri menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakum, wa ma dan perkara ataakum yang diberikan kepadamu. Siapakah yang memberikan itu? Ar-Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh utusan Allah, Rasul Allah, fakhudhuhu, maka ambillah, maka terimalah, maka lakukanlah. Wama dan perkara nahakum yang dilarang oleh Rasulullah atas kamu semua, termasuk kita yang hadir ini, fantahu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, seluruhnya ada manfaatnya. Sekali lagi, segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, seluruhnya ada manfaatnya. Sebaliknya, segala yang dilarang oleh Rasulullah, yang tidak disenangi oleh Rasulullah, itu juga ada manfaatnya jikalau kita tinggalkan. Contohnya apa? Saat ini kita sedang sholat apa? Sedang sholat asar. Waktu asar itu adalah waktu capek-capeknya kita beraktivitas seharian penuh. Ada yang aktivitas bekerja, ada yang hanya sekedar duduk-duduk rebahan, ada yang tidur-tiduran. Lah kalau kemudian tidur-tiduran dari pagi sampai sekarang, itu juga capek. Kalau ada yang makan terus tanpa henti juga capek, perutnya jadi kekenyangan. Apalagi kalau kemudian dengan bekerja, maka di waktu asar seperti ini adalah waktu lelah-lelahnya. Maka kemudian Allah memanggil untuk melaksanakan sholat asar. Maka ketika kita memenuhi panggilan itu dan kemudian kita menyentuh air dan air itu kita pergunakan untuk berwudu, maka jadilah segar tubuh kita, jadilah lapang dada kita, jadilah bahagia perasaan kita. Maka rasa capek itu akan hilang, rasa penat akan hilang, berganti dengan rasa segar.
Sebaliknya, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, perintah Allah adalah fantahu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Contoh, Allah melarang kita berjudi. Sepanjang sejarah manusia tidak ada ceritanya orang kaya karena judi. Allah melarang untuk mengkonsumsi narkoba. Sampai detik ini tidak ada ceritanya orang yang menyalahgunakan narkoba itu hidupnya sehat. Mencuri itu juga dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sampai detik ini tidak ada satupun perbuatan mencuri itu membuat senang orang lain. Bahkan pencuri itu sendiri tidak pernah bisa menikmati hasil curiannya. Yang ada hanya gelisah. Ini menunjukkan bahwa seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, itu ada hubungannya dengan kebaikan kita. Sebaliknya, kalau itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, itu juga ada kebaikannya. Kalau perintah kebaikannya adalah jika kita kerjakan, kalau larangan kebaikannya adalah ketika kita tinggalkan. Nah, berduaan laki-laki perempuan boleh kalau sudah jadi suami istri. Kalau belum jadi suami istri itu jadinya bahaya. Apa? Bahaya. Karena setan akan kipas-kipas. Terus no. Itu ujung-ujungnya akan menjadi celaka. Dan sungguh terlalu. Apa? Sungguh terlalu. Kesimpulannya, seluruh apa yang Allah perintahkan baik untuk kita kerjakan, seluruh yang apa Rasulullah perintahkan baik untuk kita kerjakan. Sebaiknya seluruh yang Allah larang, seluruh yang Rasulullah larang adalah baik untuk kita tinggalkan. Itulah yang kemudian semua apa yang diberikan oleh Rasulullah, maka kemudian kita diperintahkan Allah untuk menerima untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Begitu pula apa yang Rasulullah larang, perintahnya adalah tinggalkanlah. Dan ketahuilah bahwa Allah sendiri sudah menegaskan di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasulullah itu tidak berucap menurut hawa kemauan nafsunya. Berarti apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah atas bimbingan Allah, atas hidayah Allah, atas wahyu Allah. Sehingga in huwa illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha. Dan iya, Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu, itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Begitu pula apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah, itu juga atas petunjuk Allah. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga kadang-kadang berupa firman Allah, sehingga muncul namanya hadis qudsi. Hadis yang itu yang kalimatnya dari Rasulullah tapi isinya dari Allah. Nah, karena itulah Allah memerintahkan buat kita di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ini cinta kepada Allah, sekali lagi, kalau kita ini yakin bahwa hidup yang kita jalani ini pasti akan berakhir, hidup yang kita jalani ini pasti ada waktunya kita akan meninggalkan dunia, disebut mati, disebut mati. Ada kesempatan kita akan meninggalkan dunia ini, maka sebelum kita meninggalkan dunia kita yakin
bahwa setelah kita hidup di dunia ini ada namanya alam akhirat. Ada alam barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan alam akhirat tempat kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di muka bumi ini. Tempat kita untuk memetik apa yang kita taburkan di muka bumi ini. Lek naburkan api, lek nabur benih yang bagus, maka petikannya juga bagus. Kalau menabur benih yang buruk, petikannya juga buruk. Siapa yang berbuat baik akan memetik kebaikannya, siapa yang berbuat buruk akan memetik keburukannya. Urip iku nandur. Nandur perkara, ngunduh perkara. Nandur keapian, ngunduh keapian. Nandur keelekan, ngunduh keelekan. Itulah yang kemudian ketika kita sudah yakin, maka kita betul-betul berkeinginan kuat untuk melaksanakan titah perintah Allah melalui Rasulnya. Dan disitulah jikalau kita ini semua mencintai Allah, rumusnya hanya satu, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan ini Allah tegaskan pada Rasulullah, katakanlah Muhammad, kul in kuntum, kul katakanlah Muhammad in kuntum. Artinya apa? Rasulullah dikasih bocoran jawaban untuk umat. Hei umat manusia, lek kamu semua ini mencintai Allah. Sekali lagi, hai umat, lek kamu semua ini mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, maka dikasih bocoran, fattabi'uni, ikutilah saya. Saya siapa? Saya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah membimbing umat ini sedemikian rupa agar umat ini tetap selamat dunia akhirat. Rasulullah ini sudah sedemikian rupa membimbing umat ini untuk berbuat baik dan benar. Sedemikian rupa Rasulullah Muhammad ini mengajak manusia untuk senantiasa menebarkan kebaikan dalam hidupnya. Disitulah yang kemudian ikutilah saya, ikutilah, maka fattabi'uni itu adalah ikutilah apa yang saya ucapkan, ikutilah apa yang saya perbuat, ikutilah apa yang saya akui atau saya ikrar. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan yang paling penting, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara yang ada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini, selaku penerima manfaat atas pelayanan yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ini, apa yang dapat saudara lakukan kali ini? Maka ada apa-apa saja yang baik lakukan. Program-program yang baik yang dilakukan di ini, ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian semua pembina melarang, ojo gendaan, ojo gendaan, ojo dupung-dupung lanang wedok sing dudu suami istri, ojo mojok lanang wedok sing dudu suami iku dadi bahaya. Artinya jaga diri baik-baik agar apa? Hidup kita ini selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan menuju keselamatan lahir batin dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa yuhsinu biha lanal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yubariku lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, pada sore hari ini kami bersimpuh bermunajat mohon minta kehadiratmu ya Allah.
bimbinglah diri kami, jiwa raga kami untuk senantiasa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dan diperintahkan oleh Rasul-Mu, untuk meninggalkan apa yang dilarang, yang Engkau larang dan dilarang oleh Rasul-Mu, agar kami, bimbinglah kami semua untuk selamat dunia hingga akhirat, jauh dari murka-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua untuk menjadi orang-orang yang tumbuh berkembang menjadi orang yang soleh-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli kebajikan dan istiqomah dengan kebajikan. Dan bimbinglah semua yang menjadikan kami Engkau ridhai, dan jauhkanlah ya Allah dari segala sesuatu yang membuat Engkau murka. Hanya padamulah ya Allah, hanya padamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya padamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Istajib anna du'ana, istajib anna du'ana, istajib anna du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.